Tim ini emang selalu ada aja gebrakannya. Lolos dari degradasi adalah pencapaian terbesar musim ini. Langsung aja kita bahas, ini dia, here we go. Mengapa tim ini selalu memiliki gebrakan, meskipun dalam kondisi terpuruk sekalipun? Ya, Manchester United di Premier League musim ini memang sangat kacau dan jauh dari ekspektasi para fans. Mereka keluar dari Big Five, bahkan terhempas dari 10 besar. Ruben Amorim memiliki momen buruk pada musim pertamanya menjadi nahkoda setan merah. Namun meskipun begitu, di kompetisi Eropa yang United ikuti, mereka justru tancap gas dan berjalan mulus. Ya, di Europa League musim ini mereka bisa berbicara lebih banyak. Europa League menjadi ajang serius dan menjadi fokus tim pada musim ini. Dari awal kompetisi hingga mereka berhasil lolos ke final dengan status tak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Seakan menjadi dunia yang berbeda antara United di Premier League dan United di Europa League. Total dari 14 match hingga lolos ke final, Setan Merah berhasil menciptakan 10 kemenangan, 4 kali hasil draw, dan 0 kekalahan. Gokil juga ternyata dewa Eropa rasa jeruk ini. Badut adalah hal yang pantas disematkan untuk Setan Merah di Liga Domestik. Seolah tak tahu arah, lolos dari degradasi adalah pencapaian terbaik United di Premier League musim ini. Para fans pasti setuju dengan kata badut untuk konteks ini. Namun tim ini selalu memberikan bahan untuk pembahasan di sosial media. Hero adalah hal yang pantas disematkan untuk The Red Devils di Liga Eropa. Berhasil melaju sejauh ini adalah pencapaian Amorim dan tim. Bingung banget antara mau cap badut tapi bisa overpower di Liga Eropa. Pemain seperti Maguire dan Bruno Fernandes seakan menjadi highlight pada ajang ini. Mereka seolah pemain yang menjadi sorotan positif dengan permainan yang mengagumkan. Bukan lu orangnya. Namun di langkah terakhir mereka di Europa League, mereka harus berhadapan dengan Tottenham Hotspur dan Setan Merah harus mengakui keunggulan London Putih tersebut. Ya, kemenangan tipis membuat Spurs membawa pulang trofi. Klub yang sama-sama sedang kacau di Premier League namun bisa lolos ke Champions League musim depan lewat jalur fast track. Manchester United hanya mendapat malu pada musim ini. Seperti kapal pecah, bahkan lebih berantakan dari itu. Cemoohan dari luar terdengar nyaring, kuping Setan Merah terbakar untuk musim ini. Bahkan yang terbaru dalam ajang Tur ASEAN, mereka harus kalah dari Kakang dan Malik Rizaldi. Ini serius mending bubar, ganti usaha jadi rumah makan aja lah. Ini akan menjadi PR yang berat bagi Ruben Amorim dan tim. Bukan hanya harus mengobati skuad yang ada, Amorim harus memiliki keberanian untuk mencuci gudang dan menata kembali dengan rapi. Mending sekalian kayak Chelsea, menguras habis kolam dan mengganti apa yang harus diperbaiki. Meski harus adaptasi, namun nyatanya mereka bisa kembali memiliki gairah untuk menjadi yang teratas di Inggris. Karena jika kita berkaca pada sebelumnya, Amorim bisa sukses bersama Sporting karena ia punya kuasa dan keberanian untuk memperbaiki skuad yang ada. Meskipun pada awalnya dipermasalahkan oleh fans, namun hasilnya ia pergi dari Portugal dengan cara terhormat. Gimana fans United? Apa benar harus memberantas permasalahan pemain dulu? Coba komentarnya. Dan jika kita melihat persiapan dalam bursa transfer musim ini, United langsung bergerak cepat dalam pencoretan dan pembelian pemain. Seperti yang dalam waktu dekat, The Red Devils langsung mengumumkan Matheus Cunha dari Wolves sebagai pembelian pertama. Pemain asal Brazil tersebut akan mengisi posisi wing sebelah kiri. United pun dikabarkan sedang memantau situasi penjaga gawang Argentina, Emi Martinez, yang dari tahun lalu sudah tercium bahwa Setan Merah tertarik padanya. Serta sedang ramai yang dibicarakan para fans di sosial media, yaitu Gyökeres yang sudah membuka diri untuk bergabung, meskipun United tanpa kompetisi Eropa musim depan, dengan alasan ingin reuni bersama Ruben Amorim.
Setelah Bruno Fernandes resmi untuk bertahan dengan kesetiaannya, maka jika semua itu terjadi, potensi formasi United musim depan akan lebih lengkap jika melihat evaluasi musim sebelumnya. Finish di posisi berapakah jika skuad setan merah seperti ini? Dengan ditambal pemain seperti Mason Mount yang sudah dalam kondisi terbaiknya setelah dilanda cedera yang serius, atau Kobbie Mainoo, pemain muda yang akan menjadi aset United di masa depan, serta para pemain lapis lainnya, sepertinya skuad ini akan lebih baik dan akan lebih siap. Tapi sebelum itu, boleh dong diklik subscribe-nya. Oke, kita lanjut. Ketajaman serangan yang membuat setan merah stuck di musim ini. Padahal di musim sebelumnya, para fans berharap Rasmus Højlund dan barisan lini depan lainnya bisa berkembang lebih baik dan bisa bekerja sama dengan kompak. Dan keroposnya pertahanan yang membuat setan merah selalu menjadi bulan-bulanan di Premier League. Di musim ini, para mantan pemain United lebih berisik untuk mengkritik para pemain. Mereka seakan muak dengan apa yang terjadi pada kondisi tim, seperti kehilangan arah, posisi klasemen yang semakin jauh dari ekspektasi. Di sisi lain, The Red Devils dituntut untuk bermain lebih cantik, namun itu semua tak cukup, karena bersama Ole Gunnar, United bermain cantik dengan Ole Ball-nya. Di sisi lain, The Red Devils dituntut untuk mendapat gelar. Di musim kedua, Ruben Amorim bersama Manchester United akan lebih ekstra. Pasalnya, melihat dari kegagalan yang diraih di musim ini akan menjadi sinyal waspada untuk nasib Amorim. United sedang dalam target besar, yaitu mendapat trofi, apapun itu gelarnya. Para fans berharap kondisi lebih membaik setelah kepergian Erik ten Hag, dan mereka akan berekspektasi lebih. Jika Ten Hag bisa mendapat Carabao Cup dan FA Cup, maka Amorim harus lebih dari itu. Seperti yang diharapkan para fans yang menilai bahwa Europa League akan dibawa pulang ke Old Trafford, namun berakhir dengan kekalahan. Apakah dengan skuad baru di musim depan, United akan lebih baik? Apakah Amorim bisa survive di Old Trafford? Potensi line up inilah yang akan menjadi titik balik dari Amorim untuk membayar kesalahannya. Sekali lagi, tim ini selalu membuat bahan untuk perbincangan di sosial media. Ada aja gebrakannya, mereka tak lepas dari highlight setiap tahun. Gimana fans United dengan potensi line up seperti ini untuk musim depan? Cukup atau masih ada yang kurang? Coba diskusikan posisi mana yang harus ditambal. Mungkin itulah pembahasan kita tentang cerita Manchester United musim ini. Jika ada kesalahan bisa kalian koreksi, dan jika ada tambahan bisa kita diskusi. Segitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang selalu setia mengikuti Loba Bola. Support terus supaya akan ada banyak pengembangan konten. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!